Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, untuk membuka video ini aku tuh mau curhat ya. Jadi tadi itu aku dapat orderan pertama kan, yaitu angkringan Kang Sronto. Dan ya seperti biasa aku konfirmasi sama customernya. Jadi aku tanya apakah alamatnya udah sesuai dan pesanannya udah sesuai aplikasi gitu kan, nggak dijawab gitu kan. Terus ya aku juga tetap jalan ke arah angkringan itu gitu. Terus akhirnya aku tanya lagi kan, nggak dijawab juga, tapi cuma dibaca nggak dibalas gitu kan. Akhirnya aku simpen nomor WA nya buat aku telepon, nggak diangkat sama sekali gitu kan. Dan pesanannya itu nasi goreng komplit 2 sama tempe cocol 1 gitu kan. Nah aku tuh tujuan teleponnya tuh mau tanya nasi gorengnya pedas atau enggak gitu kan. Jadi aku bilang lah sama mas kasirnya gitu, dan masnya ya nyatet orderannya sambil lihat HP ku orderannya itu apa gitu kan. Terus aku juga sebelumnya bilang, mas ini bentar ya aku telepon dulu, ini mau pedas atau enggak. Oh iya mas, siap gitu kan. Ya udah kan, aku telepon berkali-kali nggak ada tanggapan. Sampai akhirnya ya aku kan juga ragu kan ngambil orderannya. Jadi aku bilang, mas ini kayaknya aku cancel aja deh gitu kan, soalnya nggak bisa dihubungin gitu san. Dari arah belakang sekitar 2 meter itu ada bapak-bapak gitu, di cancel gitu kan. Dan aku bilang iya pak, tak cancel soalnya nggak bisa dihubungin gitu kan. Dan dia itu kan posisinya gerombol gitu sama driver Gojek Grab gitu kan. Jadi aku kira dia tuh driver juga, ternyata dia itu the boss gitu loh. You know, big fat boy always be the boss. You know what I mean kan. Jadi bapak itu tuh kayak males gitu lihat muka aku, jadi kayak gini, mas yang namanya Vivi itu langganan gitu kan. Terus aku bilang ya saya mana tahu dia langganan gitu kan. Terusan ini berarti mas yang cancel gitu kan. Iya pak gitu kan. Terusan ya aku kan juga membela diriku kan, aku bilang aku tadi udah bilang kok sama kasirnya buat jangan di up dulu, soalnya aku mau telepon dulu mau pedes atau enggak gitu kan. Harusnya kan mereka juga tahu kan, jangan asal dibuatin gitu loh. Dan aku rasa bapak bos ini juga ngerti kan, orang dia juga ibaratnya tiap hari gaul sama driver, pasti ngerti lah fenomena hari ini tuh apa gitu kan. Dan bukannya aku mendapatkan sebuah pemakluman, tapi mendapatkan seperti apa ya, maksudnya kayak gitu loh, ngerti gak sih maksudku. Dan pak bos tuh sempat bilang, mas ini tuh udah Grab pilihan, jadi begitu orderan masuk bakalan langsung dibuat gitu kan. Dan ya emang bener, dan aku suka itu gercep gitu loh. Cuma maksudnya tolonglah diimbangi sama fenomena yang sedang terjadi gitu loh. Masa tiap hari bergaul sama driver masa nggak ngerti gitu kan. Bahkan waktu pertama kali aku masuk ke angkringan itu, tadi tuh ada driver Gojek atau Grab gitu kan yang nepuk pundakku gitu kan, san mas namanya Hamzah bukan gitu kan. Terus aku bilang oh bukan mas, ini cowok, ini cewek kok, aku bilang gitu kan san. Mas saya langsung bilang Hamzah itu yang lagi terkenal sering bikin orderan optik hari ini gitu kan katanya. Oh gitu, tapi ini cewek kok namanya Vivi gitu. Jadi yaudah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, aku bisa bilangnya makasih doang gitu. Ya udah makasih ya pak, san aku cabut karena aku dapat orderan selanjutnya gitu. Dan menurutku sebenarnya aku cancel tuh nggak masalah loh buat mitra GrabFood gitu loh, soalnya kan begitu aku cancel itu orderan tuh bakal muter-muter terus gitu loh. Aku cancel itu bakalan nyantol ke driver lain gitu. Kalau misalnya driver lain itu cancel bakal nyantol lagi ke driver lainnya gitu kan. Jadi ibarat tuh no worry gitu loh, nggak usah ragu, pasti bakalan diangkatin gitu loh. Tinggal kasih pengertian aja gitu loh sama drivernya, tolong jangan di cancel ya, soalnya tadi udah di cancel sama yang sebelumnya gitu kan, bisa gitu kan. Aku sebenarnya agak takut ya up ini di dalam bentuk video, soalnya tadi tuh driver Grab sama Gojeknya banyak banget, jadi aku takut diserang. Padahal tuh ya angkringan Kang Sronto itu bener-bener favoritku gitu loh. Aku kalau misalnya dapat orderan situ atau dapat orderan Mr. Burger yang seberangnya itu, aku tuh selalu beli gorengan di situ gitu loh. Dan menurutku pisang gorengnya itu the best banget. Jadi walaupun porsinya kecil tapi pisangnya tuh enak gitu.
dan favoritku lainnya tuh yaitu sate ati ayamnya. Dan aku udah akrab gitu sama ibunya juga aku rasa tuh baik gitu loh, ibaratnya kalau aku posisi pakai seragam Grab gitu kadang suka dimurahin gitu loh guys. Ya gitu sih. Dan BTW aku sekarang ini lagi di orderan kedua aku, namanya itu Mbok Liem. Jadi itu kayak UMKM gitu loh guys, home cooking di kayaknya itu pavilion gitu. Semoga ini enggak opik ya, karena customernya mau balasin gitu loh guys. Dan BTW ini di resto Mbok Limo ini ternyata baik banget, tahu bapaknya yang masak itu ngasih aku minuman ini fresh tea rasa madu, favoriteku. So aku habis cek WA aku dan ternyata yang aku WA ke Mbak Vivi ini soal nasi gorengnya pedas atau enggak tuh cuma dibaca guys. Kalau misalnya orang dengan pikiran yang sehat, otak yang udah sehat, mental yang sehat kan pasti kan jawab gitu loh, seenggaknya ya maaf mas saya tadi ketiduran, atau maaf mas saya ini, gitu-gitu loh. Maksudnya kok diem aja gitu loh, itu orangnya gimana ceritanya bisa gitu loh. Aneh emang orang-orang ini, makin kesini tuh makin banyak orang aneh gitu. Ya elah, baru jam berapa udah tutup ini. Dapat orderan Warmindo Taiga. Padahal itu udah pilihan, kenapa nggak disetting tutup restonya coba? Aneh kan? Orderan selanjutnya Mak John, martabak Jepang Johnny. Yuk kita lihat menunya. Nah ini menunya. Dan ternyata yang pesen Mak John itu Mbak Tiffany guys. Jadi aku pernah nganter dia kan, dan dia pernah menang Customer of the Day juga. Jadi emang dia tuh orangnya tuh ramah banget gitu loh. Jadi tadi tuh, Pak nanti level 2 ya pedasnya gitu kan, makasih ya Pak gitu kan. Terus ada emotnya gitu-gitu loh. Jadi emang ramah gitu orangnya. Dan aku lagi nungguin dia di depan kosnya atau rumahnya ya. Later. Nah bener kan, aku habis nganter dan seperti biasa mbaknya makasih Pak ya gitu. Sumpah dia tuh ramah banget gitu loh. Jadi nggak sia-sia jadi manusia gitu loh. Keren kan, tuh harus dicontoh. Sumpah aku tuh kagum banget sama Mbak Tiffany ini. Dapat orderan si boba jakal guys. Antara ke kampus ini tapi nggak mau turun mbaknya. Jadi saya harus naik ke lantai 4. Ini lantai berapa lagi? Later. Udah nganter guys, dan ternyata lantai 4 tuh lantai paling pucuk. Kayaknya satu-satunya hotel yang boleh dimasukin ojol deh. Ya Allah kerasa banget. Tadi di si boba naik ke lantai 2, ini sekarang naik turun 4 kali. Orderan selanjutnya martabak King Amigos di Jalan Kadisoka Tajem. Habis nganterin penumpang Grabike, jauh banget guys, dari Jalan Anggajaya 2 ke P4TK Seni dan Budaya di Jalan Besi Jangkang. Jadi walaupun jauh aku tuh seneng gitu loh, soalnya bapak ini tadi tuh bijak banget. Ini by the way maaf ya, suara motorku berisik banget, biasa motor tua. Jadi bapak tadi tuh namanya Pak Sri Kuncoro. Dia tuh bijak banget gitu loh guys. Jadi bapaknya sempet curhat. Jadi sebenarnya dia tuh nggak harus kerja jam segini. Jadi rekan kerjanya dia yang masih muda-muda itu kurang bisa diandalkan gitu loh. Katanya dia bilang terlalu banyak hitungan. Jadi kayak ibaratnya kerja jam segini tuh rugi untungnya ada gitu-gitu. Jadi akhirnya mending bapaknya aja yang jalan sendiri gitu loh. Jadi bapaknya itu jam 12 malam ini tugasnya tuh untuk mematikan pemancar radio gitu loh. Jadi tiap hari Minggu itu pemutaran wayang semalam suntuk gitu loh. Dan ini bapaknya mau matikan pemancar radionya karena udah waktunya selesai gitu. Dan sepanjang jalan aku tuh dikasih banyak life advice sama bapaknya. Jadi intinya kalau misalnya hidup itu
jangan terlalu bergantung sama orang lain. Selama kita masih bisa mengandalkan diri sendiri, udah mending jalan sendiri gitu. Dan itu tuh bener-bener kena banget gitu loh. Jadi makasih untuk Bapak Sri Kuncoro yang sudah memberikan aku petuahnya biar hatiku makin kebuka gitu kan. Dan emang benar sih kataku, ya nggak sih? Dan Bapak ini aku rasa dia juga sangat peduli sama budaya Jawa gitu loh. Jadi Bapak ini tuh pakaiannya pakaian batik terus pakai belangkon gitu, keren banget. Jadi aku kan mikirnya jam 12 malam tuh mau ngapain, jadi aku tanya gitu. Oh ternyata bapaknya emang tugasnya seperti itu gitu. Later. Hai guys, so sekarang itu udah jam 2 pagi dan aku udah terlalu lelah, jadi semua lampu udah aku matiin dan aku mau tidur ya. Intinya hari ini itu ya banyak pelajaran yang bisa aku dapatkan gitu loh. Dan hari ini tuh kayak bener-bener produktif banget karena udaranya tuh maut banget. Jadi mungkin segitu dulu guys video kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan boleh juga di share, oke? Thank you, bye, aku mau tidur.